Lalu setelah mereka ngobrol panjang, Jessica mulai buka obrolan soal perasaannya. Dengan halus dia bilang kalau persahabatannya dengan Sam sangatlah penting dan keberadaan Sam sangatlah berarti buat dia. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini, dan malam ini kita akan membahas tentang seorang gadis muda berparas cantik, talented bernama Krista Samana yang tewas di tangan sahabatnya sendiri, Jessica. Nah, apa yang terjadi di antara mereka? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Sekilas tentang Sam lahir di Nepal dari pasangan suami istri Dramani dan Rajesh Kresta yang selalu mengutamakan pendidikan bagi anak-anak mereka. Lalu saat Sam berusia 3 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah dari Nepal ke Amerika Serikat, tepatnya di kota Vienna, Virginia. Kota yang dikenal ramah lingkungan, terutama bagi imigran dari Asia Selatan. Selama tinggal di Vienna, sementara keluarganya masih berbahasa Nepal, Sam justru lebih mudah beradaptasi, mulai belajar bahasa Inggris dan berinteraksi dengan bahasa Inggris. Di mata gurunya, Sam ini termasuk murid yang cerdas yang punya pencapaian akademis yang sangat luar biasa. Dan di mata teman-temannya, Sam adalah sosok teman yang periang juga friendly. Dan semasa sekolahnya, Sam sangat menonjol di bidang sains, khususnya biologi dan psikologi. Cuma beberapa tahun setelah mereka tinggal di Vienna, keluarga Kresta ditimpa kemalangan saat Manisha, kakaknya Sam, meninggal dunia karena kecelakaan. Walaupun insiden itu sempat membuat keluarga mereka terpuruk, tapi fase itu berhasil mereka lewati. Lalu, beberapa tahun setelahnya, Sam yang tertarik dengan dunia kesehatan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Virginia, bidang studi biologi dan psikologi. Merangkai masa depannya untuk menjadi seorang dokter. Di sisi lain, di bagian timur Maryland, seorang gadis remaja bernama Jessica dibesarkan di lingkungan keluarga yang memegang teguh norma-norma agama. Cuma, walaupun dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang memegang teguh nilai-nilai agama, Jessica udah menyadari sesuatu yang berbeda di dirinya tentang perasaannya terhadap sesama jenis. Cuma waktu itu Jessica memilih untuk memendam semuanya sendirian karena dia terlalu takut untuk jujur terbuka dengan keluarganya. Apalagi apa yang dia alami sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan keluarganya. Dan Jessica juga melanjutkan pendidikannya di Universitas Virginia, tepatnya tahun 2012. Disinilah Jessica ketemu sama Samana. Awalnya mereka sebatas kenalan, mulai temenan, sampai jadi bestian. Dari sinilah mereka mulai sering ngabisin waktu bareng, entah itu untuk sekedar ngobrol atau diskusi tentang pendidikan mereka. Tapi, sementara saya menganggap bahwa hubungan mereka ini sebatas hubungan persahabatan, Jessica justru sebaliknya. Kedekatan mereka membuat Jessica tuh ngerasa punya perasaan lain ke Sam, perasaan yang melewati batas persahabatan. Setiap kebersamaan mereka selalu punya arti yang berbeda dari sisi Jessica maupun Sam. Karena itulah juga Jessica tuh selalu berusaha nyari-nyari kesempatan untuk bisa ketemu sama Sam. Cuma waktu itu dia masih berusaha untuk terlihat normal karena dia takut kalau sampai teman-teman kampusnya tahu dia nggak normal, dia bakal dihakimi, bakal dijat habis-habisan. Lebih takut lagi kalau Sam jadi ilfeel, sehingga dia terus membuat kedekatan mereka senormal mungkin. Dan waktu itu Jessica juga nggak mau merusak persahabatannya. Jadi walaupun dia tahu dia nggak normal, dia tetap berusaha untuk ngendaliin perasaannya, tapi itu nggak semudah niatnya. Karena setiap harinya pikirannya tuh selalu dibayang-bayangin sama Sam. Jadi dia tuh kayak ngerasa pengen ketemu terus, pengen deket-deket terus sama si Sam, sahabatnya. Dan sementara Jessica berperan sama perasaannya sendiri, Sam mulai menjalin kedekatan dengan Scott Melly, seniornya di kampus. Dari sinilah mulai terjadi kerenggangan antara Sam dan juga Jessica, karena Sam mulai lebih sering ngabisin waktu atau jalan bareng si Scott. Kalaupun Jessica ngajak keluar, Sam ini kadang beralasan kalau dia udah ada janji sama si Scott. Penolakan biasa bagi Sam, tapi bagi Jessica itu benar-benar nyakitin dia. Apalagi mereka mulai jarang ketemu, jarang komunikasi, dan makin sakit hati lagi ketika Jessica tahu kalau Scott udah jadian sama si Sam. Di titik ini ada kecemburuan yang gak bisa dia ekspresikan. Di tengah kerenggangan inilah Jessica mulai frustasi karena makin hari Sam makin gak punya waktu dan lebih ngutamain hubungannya
sama si Scott. Sekalipun mereka ketemu, Jessica ini malah makin sakit hati lagi karena Sam bakal selalu ngebahas soal Scott, juga ngebahas tentang keseriusan hubungan mereka. Nah, di momen inilah Jessica sadar kalau Sam benar-benar cuma nganggep dia sebatas teman, nggak punya perasaan lebih. Dan waktu itu Jessica juga sempat berusaha untuk ngendaliin perasaannya, berusaha untuk tetap memandang Sam sebagai sahabatnya. Tapi semakin keras dia berusaha, perasaannya tuh semakin gak terkendali, walaupun dia sadar kalau apa yang dia rasakan itu sangat bertentangan dengan norma-norma agama yang diajarkan oleh keluarganya. Waktu itu Jessica juga udah sempat minta bantuan konselor di kampusnya tentang perasaannya yang gak bisa dia kendalikan saat tahu sahabatnya udah punya pasangan. Tapi di titik ini Jessica nih gak benar-benar ngeceritain detail kalau dia suka sama perempuan. Di sisi lain, Jessica juga nggak punya tempat untuk cerita. Nggak ada teman-temannya yang menurut dia bisa memahami dan ngerti sama apa yang dia alami. Sehingga Jessica lebih memilih untuk menuliskan semua perasaannya ke dalam buku hariannya. Itu pun nggak dia tuliskan secara jelas tentang perasaannya ke Sam. Karena dia takut kalau sewaktu-waktu tulisan itu dibaca sama temennya atau orang lain dan rahasianya bakal terbongkar. Jadi dia tuh takut kalau dia ketahuan nggak normal, dia bakal dijudge habis-habisan sama teman-temannya. Jessica juga mulai ngindarin Scott sama Sam, bukan cuma karena cemburu, tapi dia juga mau ngendaliin perasaannya ke Sam. Dia juga minta bantuan konselor di kampusnya, tapi itu sama sekali nggak membantu. Tetep aja, setiap kali ketemu Sam, perasaan itu masih ada. Dan setiap kali Sam ngebahas Scott, selalu ada kemarahan yang nggak bisa dia ekspresikan. Dan sekeras apapun Jessica berusaha, dia selalu gagal untuk bisa bersikap dan berperasaan normal terhadap sahabatnya Samantha Cresta. Dan semakin hari, perasaan itu malah menjadi sebuah obsesi. Waktu mereka lagi ngobrol santai, ngobrolin sebuah film, Sam bilang kalau dia belum pernah nonton The Lion King. Lalu Jessica nawarin buat nonton bareng. Bagi Sam, yaitu sebatas acara nonton bareng teman. Tapi bagi Jessica, malam itu jadi malam yang sangat spesial. Kesempatannya untuk bisa lebih intens lagi sama Sam. Jessica makin deg-degan lagi waktu filmnya dimulai. Fokusnya Jessica nggak lagi ke film, tapi ke Sam yang duduk di sebelahnya. Jessica yang ngerasa bahwa itu adalah momen yang paling tepat untuk mengekspresikan perasaannya ke Sam, mulai membuka obrolan. Dan di tengah obrolan itulah, sambil bercanda, Jessica bilang, "Maybe we could try kissing, don't you want to know how it feels?" Dan walaupun Sam agak kaget sama candanya Jessica, tapi dia sama sekali nggak keberatan dan nggak nganggap itu sebagai masalah. Sam mengiyakan candaannya Jessica, dan terjadilah adegan itu. Tapi bagi Sam, yaitu terjadi sebatas karena rasa keingintahuan mereka. Sementara Jessica nganggap momen itu sebagai momen yang sangat spesial antara dia dan juga Sam. Dia juga nggak bisa ngelupain momen itu. Momen itu bikin Jessica makin terobsesi lagi sama Sam. Parahnya lagi, dia mulai mikir kalau persetujuan Sam menandakan kalau Sam punya perasaan yang sama ke dia. Apalagi Sam sama sekali gak ngerasa canggung setelah kejadian itu. Dia tetap ketemu, tetap ngobrol kayak biasanya sama Jessica. Tanpa dia sadari kalau hal itu membuat Jessica malah ngerasa dikasih harapan. Cuma Jessica kembali sadar kalau itu cuma ilusi setelah Sam ngerespon biasa aja waktu dia coba ngobrolin kejadian itu. Dan di titik ini Jessica juga sempat konsultasi. Cuma setiap tips yang dia dapat sama sekali nggak membawa perubahan apapun. Karena waktu itu Jessica tuh nggak benar-benar terbuka atau jujur tentang apa yang dia rasain ke sahabatnya Samantha. Jessica juga sempat cerita ke teman-temannya, walaupun dia nggak nyebut atau bahas Sam. Tapi teman-temannya justru bilang kalau hal itu hal biasa yang terjadi di persahabatan ketika salah satunya udah mulai punya pasangan. Nanti semuanya juga akan kembali berjalan normal. Ya karena Jessica nggak benar-benar terbuka tentang kelainan yang dia alami. Dia cuma sebatas cerita kalau dia tuh ngerasa kehilangan setelah sahabatnya udah punya pasangan. Sementara itu, Sam makin disibukkan lagi sama jadwal studinya, apalagi setelah dia diterima di program medis Universitas Pennsylvania. Sam juga mulai jarang ketemu sama teman-temannya, termasuk Jessica, dan lebih fokus ke pendidikannya. Karena inilah momen penting bagi Sam untuk mewujudkan impiannya jadi seorang dokter.
Tapi bagi Jessica, jarak mereka yang semakin jauh membuat dia tuh makin ngerasa tersiksa karena dia udah nggak bisa lagi ketemu sama Sam, komunikasi juga udah jarang banget. Dan ketika dia mulai ngerasa kalau dia udah dikesampingkan, Jessica mulai mikirin segala macam cara untuk bisa ketemu sama Sam. Tepatnya 7 Februari 2014. Dengan alasan pengen temu kangen, Jessica ngajak Sam ketemuan. Waktu itu, Sam nawarin Jessica untuk datang ke apartemennya. Rencananya, mereka bakal ngobrol panjang, ngobrolin momen-momen mereka setelah sekian lama nggak ketemu. Dan pertemuan itu jadi pertemuan yang sangat spesial bagi Jessica. Cuma, saat Jessica udah pakai pakaian rapi yang udah dia siapin banget untuk pertemuan mereka, Sam justru nyambut dia dengan pakaian yang ala kadarnya, pakai piyama dengan sandal sederhana. Walaupun waktu itu Sam tetap aja nyambut Jessica dengan sangat welcome. Lalu setelah mereka ngobrol panjang, Jessica mulai buka obrolan soal perasaannya. Dengan halus dia bilang kalau persahabatannya dengan Sam sangatlah penting dan keberadaan Sam sangatlah berarti buat dia. Cuma ketika Jessica menanyakan pendapat Sam tentang hubungan mereka, Sam nanggepinnya dengan santai dan bilang kalau hubungan mereka ya sebatas hubungan pertemanan. Dan ketika Jessica nanya soal kissing yang pernah terjadi di antara mereka, Sam dengan santai bilang kalau itu terjadi sebatas karena keingintahuan mereka dan gak pernah punya pikiran lebih setelah kejadian itu. Saat itulah Jessica benar-benar ngerasa tertampar dan sadar kalau sama sekali gak ada harapan untuk perasaannya juga hubungannya dengan Sam. Jessica ngerasa terhina banget sama penjelasan Sam, apalagi waktu Sam bilang kalau hubungan mereka gak lebih dari pertemanan. Suara Jessica mulai meninggi dan nuduh Sam udah ngasih dia harapan palsu, mempermainkan perasaannya. Dan Sam yang kebingungan sama kemarahannya Jessica tetap mencoba untuk nenangin sahabatnya. Tapi makin ditenangin, Jessica ini malah makin marah-marah. Saat itulah, dengan niat untuk menenangkan keadaan, Sam mutusin untuk ninggalin Jessica, mengakhiri percakapan mereka. Tapi Jessica malah makin marah. Dengan kasar, dia narik Sam dan terjadilah pergulatan di antara mereka. Di tengah pergulatan itulah, Jessica mencekik lehernya Sam sampai Sam udah gak bisa lagi ngeberontak dan gak bergerak lagi. Beberapa saat Jessica sempat terdiam karena gak sadar kalau perbuatannya udah mengakhiri nyawa sahabatnya sendiri. Lalu kemudian dia mulai berpikir gimana caranya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Saat itulah dia ngambil kantong tidur, ngebungkus tubuh Sam, dan membawa tubuh Sam ke dalam mobil. Jessica juga nelpon dua temannya, Katia Brown dan Michael Heller. Di dalam telepon itu, Jessica bilang kalau dia lagi ada masalah dan butuh bantuan mereka tanpa ngasih tahu detail masalahnya. Cuma waktu Katia dan Michael tahu kalau Jessica minta mereka untuk mindahin tubuh yang mereka nggak tahu itu tubuh siapa dan kenapa, Michael nolak dan nggak mau terlibat. Sementara Katia tetap ngebantu untuk ngangkat jasadnya si Sam. Sementara itu, keluarga Sam mulai khawatir setelah seharian Sam sama sekali gak ada kabar. Mereka coba telepon nomornya Sam juga sama sekali gak ada respon. Padahal biasanya Sam selalu ngabarin mereka. Jadi setiap harinya selalu ada momen dimana mereka saling teleponan. Entah itu waktu makan siang atau sebelum tidur, Sam bakal selalu nelpon orang tuanya. Tapi hari itu sama sekali gak ada kabar apapun dari Sam. Dan saat itulah keluarga Sam memutuskan untuk lapor polisi. Saat itu juga polisi langsung ngecek apartemennya Sam. Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan kondisi apartemen yang berantakan, ada jejak darah, juga tanda-tanda perkelahian yang udah terjadi di apartemennya Sam. Ahli forensik juga menemukan jejak sidik jari orang lain di apartemennya Sam, sidik jari sahabatnya Jessica. Dan Jessica yang sebelumnya ngebantah kalau dia tahu sesuatu atau terlibat dalam kasus hilangnya Sam, nggak bisa lagi berkutik setelah polisi berhasil menemukan jasadnya Sam. Bukti-bukti di TKP juga pemeriksaan forensik semuanya dengan jelas mengarah ke Jessica. Saat itulah Jessica langsung diringkus dan dibawa ke kantor kepolisian. Juga Michael dan Katia yang sempat dihubungi Jessica untuk nyembunyiin tubuhnya Sam. Kepada polisi, Katia bilang kalau dia emang ngebantu ngangkat jasadnya Sam, tapi dia sama sekali gak terlibat dan gak tahu menahu apa penyebab kematiannya. Sementara Michael menerangkan kalau dia nolak bantuin dan dia juga langsung ngelaporin kecurigaannya ke Jessica ke kepolisian. Dan waktu persidangan, pengacara Jessica sempat mengklaim kalau kesehatan mental Jessica lagi dalam keadaan gak stabil saat pembunuhan itu terjadi. Tapi jaksa menuntut kalau Jessica melakukannya secara sadar dan sengaja, apalagi Jessica juga sempat berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya.
Dan putusan persidangan juga memutuskan bahwa Jessica dinyatakan bersalah atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Dia dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 80 tahun dengan 45 tahun penjara yang harus dijalani tanpa pembebasan bersyarat. Ditambah hukuman 5 tahun penjara atas tindakannya yang berusaha untuk menyembunyikan jasad korban. Sementara itu, Katia Brown dijatuhi hukuman 28 hari penjara. Dan Michael yang nolak terlibat juga langsung laporin ke polisi, dibebaskan dari segala tuntutan. Tapi, walaupun kasusnya Sam cepat terungkap, pelakunya juga udah ditahan, bagi keluarga Sam, hukuman apapun yang dikasih ke Jessica tetap aja nggak bisa nyembuhin luka mereka yang harus kehilangan Sam untuk selamanya. Mereka tetap berterima kasih karena pihak kepolisian udah ngungkap kasus kematian putrinya. Tapi jelas mereka sangat terpukul karena beberapa tahun sebelumnya mereka udah kehilangan Manisha, kakak sulungnya Sam. Dan sekarang mereka harus kembali kehilangan putri mereka, Samantha Cresta, dengan cara yang sangat gak terduga. Ditambah lagi, pelakunya adalah orang yang mereka kenal sebagai sahabatnya Sam sendiri. Dan itu dia pembahasan kita malam ini. Terima kasih udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Subscribe juga yo. Terakhir, stay safe, stay happy. Sampai ketemu di next video. Bye!